detail, mempelajari institusi, pemimpin, dan juga kita, rakyatnya. Oke, itu kan sejarah. Keren sih, tapi terus apa hubungannya sama kita sekarang? Kenapa kita-kita ini harus peduli? Jawabannya simpel, tapi ngena banget. Karena politik itu terlalu penting, terlalu krusial buat diserahin gitu aja ke politisi. Dalam demokrasi, ini urusan kita semua. Dan taruhannya itu gede banget loh. Coba bayangin, di satu sisi kita bisa punya hidup yang nyaman, damai, banyak kesempatan, masyarakatnya stabil. Tapi di sisi lain, ada kemungkinan hidup kita sengsara, nggak aman, sistemnya nggak adil, dan isinya konflik terus. Nah, ini dia poin kuncinya. Perbedaan antara dua dunia yang kontras banget tadi seringkali cuma ditentukan oleh satu hal, kebijakan politik. Ya, politik jadi penentu utama mau dibawa kemana arah hidup kita. Tapi bagian yang paling penting tuh ini. Politik itu bukan cuma sesuatu yang terjadi ke kita. Bukan. Politik itu sebuah alat. Alat yang bisa kita pakai buat memperjuangkan keadilan, buat bikin perubahan yang beneran nyata di dunia ini. Sekarang yuk kita lihat ke depan. Gimana sih semua ini berkembang? Soalnya tantangan politik di masa depan itu, wah, beda banget sama yang dulu-dulu. Coba deh, pikirin ini. Setiap kali kita online, setiap jejak digital yang kita tinggalin, video apa yang kita tonton, artikel apa yang kita baca, postingan apa yang kita like, semuanya itu sekarang jadi data. Dan data pribadi kita ini udah jadi komoditas politik baru yang harganya mahal banget. Ini nih yang bikin kita harus mikir. Di satu sisi emang kelihatannya praktis ya, tapi gimana kalau semua data tentang kita ini jatuh ke tangan yang salah? Apa yang bakal terjadi? Ada kutipan lama dari Lord Acton yang relevan banget sampai sekarang. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan absolut sudah pasti korup. Ini ngingetin kita akan sebuah kebenaran universal. Bahaya dari kekuasaan yang nggak ada yang ngawasin itu selalu ada. Nggak peduli itu di tangan seorang raja 1000 tahun lalu atau di tangan pihak yang mengontrol data kita hari ini. Sejarah udah nunjukin dua sisi dari koin yang sama. Ada negara-negara yang jadi makmur, rakyatnya sejahtera. Tapi ada juga negeri-negeri yang hancur, rakyatnya ditindas. Semuanya itu dibentuk oleh gimana kekuasaan dipakai. Hasilnya selalu kembali ke satu pertanyaan. Siapa yang pegang kendali dan buat apa mereka gunain kekuasaan itu? Dan pada akhirnya, semuanya balik lagi ke kita. Kenapa? Karena sadar atau enggak, hampir seluruh aspek hidup kita diatur oleh kebijakan politik. Jadi, kalau kita milih buat cuek, buat nggak peduli, pertanyaan terakhir yang harus kita renungin adalah, siapa yang bakal nolongin kita